pelaminan tanpa polemik. Keduanya ingin bahagia, terlepas apakah keduanya menikah dalam satu keyakinan atau bukan. Aku cuma bisa bilang di sini sama teman-teman media, balik lagi, yang mau bahagia itu kita berdua, gitu kan. Apapun yang kita jalanin, kita cuma pengen mempersatukan kita berdua, itu aja. Dan niat kita memang baik kok untuk kita berdua. Karena kita yakin banget, kenapa kita ngerasa kita sama-sama cocok, kita sama-sama bisa bahagia. Jonas Rivanno disebut sudah berpindah keyakinan dan telah menikah dengan Asmiranda. Namun mengapa keduanya justru kukuh membantah? Aku tidak pernah menjadi mualaf, aku tidak mengucapkan kalimat syahadat itu, dan aku orang Kristen. Hubungan Pipik dan Umi Tatu memasuki babak baru. Benarkah Pipik sudah mendapat lampu hijau dari sang mertua untuk menikah lagi? Umi reda dunia akhirat, benar. Winda Idol resmi menikahi pria pujaan hatinya. Seperti apa proses ijab kabul yang digelar tadi pagi? Sudah lega setelah ijab kabul. Ijab kabul, nggak pakai R. Aku tidak pernah menjadi mualaf, aku tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya sudah mualaf. Asmiranda dan Jonas Rivanno telah menikah. Keduanya disebut mengikat hati 17 Oktober yang lalu. Jonas juga dipastikan telah berganti keyakinan mengikuti sang istri. Fakta ini diungkap oleh Maharim Madafif, Ketua Majelis Ulama Indonesia BJ Depok, yang membimbing Jonas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun anehnya, di depan para juru warta, baik Jonas Rivanno maupun Asmiranda membantah keras kalau mereka telah menikah. Jonas juga secara mantap menyebut dirinya tak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masalah pemberitaan tentang aku akan menikah dengan Anda di Januari, ya memang kami berencana akan menikah di Januari. Tapi yang gak betul itu, untuk masalah katanya aku jadi mualaf, ini kebenaran dari aku tidak pernah menjadi mualaf. Aku tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan aku orang Kristen. Waktunya itu subuh pagi hari Rabu 21 Agustus 2013, tempatnya di Masjid An-Nur. Itu tidak sih, tidak mualaf, itu aja. Ya sudah mualaf, tapi dalam lingkup keluarga saya yakin itu mereka sudah mensepakati semua, mendukung semua. Tapi secara umum dia belum mau menyebut dirinya sebagai seorang muslim. Aneh bin ajaib, pernyataan resmi seorang pemuka agama justru dibantah secara terang-terangan. Tak cuma itu, keterangan yang menyebut bahwa Jonas dan Anda telah menjadi suami istri sejak 17 Oktober lalu juga disanggah keras. Anda dan Jonas baru berencana akan menikah Januari tahun depan. Nah, waktu itu menikahnya waktu saya ketemu di rumahnya malamnya Bu ya. Malam Kamis, acara kekeluargaan aja dengan keluarga besar. Besan sama yang Asmiranda dengan calonnya, sama wali-walinya, mas saudara-saudaranya di situ, acara pernikahan. Memang keluarganya Anda sempat ke KUA buat diskusi, konsultasi masalah pernikahan itu ya, bertanya-tanya. Iya, memang iya. Tapi tidak terjadi apa-apa. Terlepas dari kontroversi berita pernikahan dan isu soal pindah keyakinan yang dilakukan Jonas, inilah beberapa fakta menarik di balik rencana pernikahan Asmiranda dan Jonas Rivanno. Yang pertama, Anda dan Jonas menyemai benih-benih cinta di lokasi syuting. Tahun 2009 lalu, keduanya dipertemukan dalam sebuah sinetron stripping di RCTI berjudul Kemilau Cinta Kamila. Romantis sih enggak, dia lebih cuek, tapi justru kejutan-kejutan itu yang membuat perlakuan dia menjadi romantis. Fakta kedua, kisah cinta Asmiranda dan Jonas sempat putus di tengah jalan. Perbedaan keyakinan disebut-sebut sebagai penyebabnya. Anda pun sempat berpaling ke sosok lain, Dude Harlino. Namun hati memang tak bisa berdusta. Setelah setahun, Anda akhirnya kembali ke pelukan Jonas dan meninggalkan duka mendalam di hati Dude Harlino. Iya, memang udah gak jalan bareng lagi. Kalau menurut aku sih, ini kan pribadi ya Mas ya.
mungkin nggak bisa diceritakan ke semua orang gitu. Cuma saya tahu saya public figure, pasti orang pengen tahu berita ini. Cuma yang pasti ada beberapa prinsip yang mungkin tidak bisa disatukan. Itu saja sih. Yang ketiga, saat ada pihak yang mengklaim Jonas dan Anda telah menikah, pasangan kekasih ini justru mengaku belum menemukan tanggal pasti untuk mengikat hati di bulan Januari nanti. Kita masih simpang siur masalah tanggal, tapi yang pastinya memang kita maunya di Januari itu. Bagaimana nanti pestanya juga kita nggak bisa bilang, wah pestanya besar atau kecil, kita nggak bisa bilang seperti itu. Kita lihat nanti aja, mengikuti perkembangan semuanya. Untuk detailnya kita nggak bisa kasih tahu. Kita baru bisa kasih tahu kapannya Januari rencananya itu pun masih rencananya. Doain aja. Kalau memang itu lancar, kita akan bicara. Keempat, meski diterpa isu soal perpindahan keyakinan, Jonas dan Asmiranda berharap bisa melangkah ke pelaminan tanpa polemik. Keduanya ingin bahagia, terlepas apakah keduanya menikah dalam satu keyakinan atau bukan. Aku cuma bisa bilang di sini sama teman-teman media, balik lagi, yang mau bahagia itu kita berdua, gitu kan. Apapun yang kita jalanin, kita cuma pengen mempersatukan kita berdua, itu aja. Dan niat kita memang baik kok untuk kita berdua, karena kita yakin banget kenapa kita ngerasa kita sama-sama cocok, kita sama-sama bisa bahagia. Setelah melewati jalan berliku, Asmiranda dan Jonas Rifano akhirnya akan bersatu di pelaminan. Pemirsa, dari kabar bahagia Asmiranda dan Jonas, kita beralih sejenak ke perkembangan polemik hubungan Pipik dan mertuanya Umi Tatu. Kemarin sekembalinya dari Tanah Suci, Umi Tatu langsung ziarah ke makam Uje. Lalu apa komentar Umi Tatu seputar rencana pembongkaran makam putranya? Pemirsa, bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabari. Pakainya ceramah biar cakep. Sebulan lamanya ibunda almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Selama itu, gonjang-ganjing seputar makam Uje, pertikaian Pipik dan Ustadz Aswan, hingga isu kedekatan Pipik sang mantu dengan seorang ustadz berinisial M menggelinding kencang bak bola salju. Kemarin setibanya di tanah air, Umi Tatu langsung menuju makam putranya. Di sana air matanya mengalir tak terbendung. Dicariin masih bos. Ya Allah, bukan main, Mak Umi kan tadi datang aja langsung nangis. Nggak kuat Umi ngelihat fotonya. Jangankan Umi orang aja senang, gimana Umi sama Umi di Mekah Madinah aja di Jakrona kenal orang-orang, banyak kenalin Umi juga bingung dan nanya Uminya Uje ya, Umi bilang bukan, bohong dosa, bilang iya, mereka minta di foto, ya udahlah akhirnya sampai di Raudhah juga itu petugas-petugas Indonesia yang ada di Raudhah, mereka juga foto Umi, kenalan sama Umi. Yang membuat hati Umi Tatu nelangsa tentunya polemik pemugaran makam Uje. Makam yang dipercantik dengan marmer tersebut dinilai melanggar peraturan daerah DKI Jakarta yang melarang pendirian bangunan di atas lahan makam. Masalah ini semakin memanas karena Pipik, istri almarhum Uje, sama sekali tak diikutsertakan untuk memutuskan renovasi makam Uje. Ya kecewa pastilah ya gitu, karena memang tidak ada pemberitahuan ke saya gitu. Kalau dulu memang sewaktu beliau seminggu setelah meninggal, memang ada yang donatur itu yang mau membaguskan makam beliau, memang ketemu dengan saya. Beliau berniat pengen merubah makam almarhum gitu kan, dengan membaguskan pakai keramik. Ya saya pikir di benak saya kan ya hanya seperti itu,
seperti makam-makam yang lain di bawah, paling dilapisin keramik aja pinggirnya supaya tanahnya nggak melebar kemana-mana. Pikiran saya itu kan. Pada prinsipnya masalah makam ini alhamdulillah sudah ditangani oleh pemerintah. Jadi